mentalku kumaha Bang Cu. Ada yang suka gede-gede? Pas banget nih, karena dino iki sarerasa akan merekap film berjudul Snake Free Dinosaur vs Python rilisan tahun 2022. Film produksi Tiongkok ini menceritakan tentang rombongan turis yang berlibur ke taman hiburan, tapi mereka malah terjebak di sarang monster, Cok. Gimana nasibnya ya? So, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Sebuah perusahaan minyak bernama Xi'an Group berhasil menemukan pulau misterius. Melihat potensi keuntungan begitu besar, perusahaan itu pun langsung mengklaim pulau tersebut menjadi milik pribadi, yang kemudian langsung dilakukan penggalian untuk membuat sebuah taman hiburan. Ketika proyek mulai berjalan, mereka lalu mengirim direktur perusahaan bernama Chen untuk mengecek perkembangan proyek. Dan saking jauhnya, Chen pun harus menempuh perjalanan dengan pesawat, kemudian lanjut naik kereta dan kapal selama beberapa hari untuk menuju pulau. Karena baru pertama kali menginjakan kaki di pulau itu, Chen cukup terkejut dengan keanehan-keanehan yang ada, dari cuaca yang seringkali berubah-ubah sampai ditemukannya kerangka hewan-hewan purba. Selain itu, Chen juga diberitahu kalau lapisan tanah yang ada di bagian bawah terlalu keras dan susah sekali untuk digali. Di sini para pekerja berencana untuk meledakkannya saja, tapi karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Chen pun mencoba menelpon sang atasan, yaitu Bos Xi'an. Sebenarnya Chen masih ragu dan takut, tapi karena dia tidak mau membuat bos marah dan usaha mereka sia-sia saja, akhirnya proses peledakan pun dilakukan. Nah, setelah berhasil diledakkan, mereka kembali menemukan sebuah fosil yang jauh lebih besar lagi. Tapi karena bentuknya agak aneh dari yang sudah mereka temukan, Chen pun menyuruh beberapa karyawannya untuk mengecek benda apakah itu. Tapi baru saja mereka mendekat, tiba-tiba ternyata makhluk itu adalah ular raksasa yang baru saja selesai berhibernasi. Tentu saja semua orang termasuk Chen langsung lari menyelamatkan diri, tapi karena si ular sudah kepalang marah tempat istirahatnya diganggu, dia pun melakukan penyerangan dan membuat beberapa orang menjadi korban. Chen kira hanya si ularlah satu-satunya monster di pulau itu, tapi ternyata salah, Cok. Karena beberapa saat kemudian, seekor dinosaurus tiba-tiba saja datang dan mengajak si ular untuk bertarung. Seiring waktu berjalan, seusai tragedi di pulau misterius itu, Xi'an, pemilik perusahaan Xi'an Group, melakukan konferensi pers untuk mengumumkan kalau taman hiburan yang ia buat di pulau misterius itu resmi dibuka untuk umum. Taman yang diberi nama Huangdao itu dibuat untuk menjadi taman hiburan ekologi kuno terbesar di dunia. Tapi, walaupun sudah ditetapkan aman dari monster-monster mengerikan, Asosiasi Paleontologi Internasional masih menentang Xi'an Group karena menurut mereka, taman hiburan ini pasti akan mengganggu sumber daya fosil langka yang ada di pulau tersebut. Xin kemudian berfokus pada Kai, seorang bocah 12 tahun yang mengalami stres pasca trauma setelah mengalami peristiwa mengerikan yang membuat kakinya menjadi cacat. Malam itu seperti biasa nih, dirinya kembali mengalami halusinasi dan karena tidak tahan berdiam diri di kamar, Kai pun berusaha kabur yang akhirnya membuat dia jatuh tersungkur karena kakinya tidak kuat untuk berlari lagi. Untunglah Kai hanya berhalusinasi saja, Cok, dan sosok yang ada di belakangnya adalah sang ibu yang bernama Nan. Ternyata ibu sengaja mengetes kemampuan berlari Kai. Selama ini ibu memang mencoba melatih Kai agar nanti kalau sedang dalam bahaya, Kai mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Selain itu, dalam waktu dekat ini mereka juga punya rencana untuk liburan ke sebuah pulau. Tapi karena Kai tidak ada perkembangan, ibu memutuskan untuk membatalkannya saja. Mendengar itu tentu saja Kai kecewa, tapi karena menyadari kakinya cacat dan bisa menghambat liburannya, Kai mulai putus asa lalu meninggalkan sang ibu untuk kembali melanjutkan tidurnya.
Sebagai seorang ibu, tentunya Nan ingin memberikan yang terbaik untuk Kai. Tapi karena tidak ingin membuat Kai kecewa berat gara-gara batal liburan, akhirnya ibu pun mengalah dan memberikan tiket masuk Taman Hiburan Huangdao, tempat yang akan mereka kunjungi untuk berlibur. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke Taman Hiburan Huangdao. Bersama rombongan, Kai dan ibu naik bus pariwisata untuk mengelilingi taman tersebut. Tapi di sini Kai merasa risih karena gara-gara sang ibu tidak ingin Kai terpisah dengannya, dia pun harus dipasangi gelang pengait. Dalam rombongan ini, Xian pemilik taman hiburan juga turut hadir, sekaligus menemani seorang investor bernama Bai. Cuman masalahnya, baru saja mereka masuk ke pulau, sinyal sama sekali tidak ada, dan itu membuat Bai sedikit kecewa. Saat Xian berusaha menjelaskan kalau sebentar lagi mereka pasti akan mendapatkan sinyal dari menara pemancar yang dia bangun, tiba-tiba sekumpulan burung berukuran cukup besar menabrak bus. Para wisatawan pun sangat terkejut dengan hal itu, tapi tour guide menjelaskan kalau hal ini adalah wajar dan tidak perlu untuk dikhawatirkan. Di waktu yang sama pula, Kai yang sedang menatap keluar jendela tidak sengaja melihat keberadaan si ular raksasa di atas bukit. Tapi ketika Kai memberitahu ibu, ibu tidak percaya sama sekali karena menganggap hal itu hanya halusinasi Kai saja. Di sini perjalanan masih aman-aman aja, Cok. Tapi ketika Zhang si supir menengok ke atas, tiba-tiba tidak pernah menyangka hal ini bisa terjadi di hari yang cukup penting, Xian meyakinkan Bai kembali untuk berinvestasi di perusahaannya. Tapi gara-gara hal ini, Bai pun cukup ragu dan dia pergi untuk memikirkannya lagi. Nah, di waktu yang sama, ketika Bai akan membantu yang lain, Kai bertanya, apa ada WC umum di sini? Ya tentu saja tidak ada dong. Maka dari itu, Bai menawarkan dirinya untuk pergi bersama Kai mencari tempat yang aman untuk buang air. Setelah menemukan tempat yang pas, mereka pun mulai mengeluarkan burung masing-masing sambil melihat pemandangan. Tapi baru saja Kai pipis, tiba-tiba sebuah benda aneh menarik Bai dan membuat Kai sendirian di tengah hutan. Sementara itu, seorang arkeolog yang kebetulan ikut dalam perjalanan ini mencoba meneliti batu yang hampir membunuh mereka. Dan ketika dirinya menemukan cairan hijau dibarengi dengan suara aneh yang tak jauh dari sana, si kakek arkeolog langsung panik dan menyuruh yang lain untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tidak percaya dengan omongan si kakek, tour guide menolak dan tetap menyuruh yang lain untuk mendorong busnya sambil bilang kalau taman hiburan ini aman. Tapi setelah mereka melihat keberadaan monster itu dengan mata kepala sendiri, mereka pun langsung masuk ke bus untuk berlindung. Di sini mereka baru tahu kalau monster itu adalah seekor katak iblis, katak prasejarah yang sifatnya sangat ganas dan mengerikan. Selain itu, ibu juga baru sadar kalau Kai tidak ada di dalam bus dan situasi ini sangat membuatnya cemas karena tidak ingin Kai celaka di luar sana. Terbebas dari monster katak bukan berarti situasi sudah aman, karena tidak lama kemudian monster ular datang dan melilit bus itu lalu mengangkatnya. Dari kejadian tersebut, salah satu penumpang terjatuh dan menjadi korban. Tapi ketika si ular ingin memakan penumpang yang lain, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari tempat lain yang membuat si ular melepaskan busnya dan membuat semua orang yang ada di dalam sana terluka parah. Orang-orang kemudian mulai menyalahkan Xian atas semua yang sudah terjadi, dan akhirnya Xian pun mengaku kalau pulau ini belum selesai dikembangkan dan Xian sengaja membukanya agar dia bisa mendapatkan dana dari para investor. Mendengar pengakuan Xian, semua orang langsung histeris dan meminta pertanggungjawaban. Tapi di saat itu juga si kakek menyuruh mereka diam karena dia mendengar monster berjalan ke arah mereka.
Untung saja dinosaurus itu tidak mengetahui keberadaan mereka. Lalu ketika si dinosaurus pergi, Sean mengingat kalau di puncak gunung tim konstruksinya telah membuat stasiun sinyal. Jadi jika mereka bisa pergi ke sana dan mengirimkan sinyal pertolongan, mungkin mereka bisa diselamatkan. Mendengar ucapan Sean, orang-orang mulai merasa lega, tapi tidak dengan ibu yang masih mengkhawatirkan keadaan Kai. Jadi sebelum mereka pergi ke puncak gunung, ibu meminta bantuan yang lain untuk mencari Kai terlebih dahulu. Sialnya, Sean dan yang lain tidak setuju, hingga akhirnya ibu pun pergi sendirian dengan perasaan kecewa demi menemukan buah hatinya. Namun baru saja ibu pergi, Zhang, si kakek dan rekannya yang bernama Li datang untuk membantu. Dan rencananya mereka akan berusaha mencari Kai sampai radius 5 km hingga GPS di jam milik ibu bisa berfungsi kembali. Di tempat lain, Kai bertemu juga dengan si monster katak. Untuk menghindari makhluk mengerikan itu, Kai berusaha untuk bersembunyi di dalam air. Tapi sayangnya dia tidak bisa bertahan lama dan memutuskan untuk mencari tempat lain, yaitu sebuah batang pohon. Sialnya hal itu juga tidak bisa bertahan lama, Cok, karena sang katak terus mengincarnya. Batang pohon itu pun menggelinding dan membawa Kai ke sebuah gua. Kai kira tempat itu adalah gua biasa, tapi ketika melihat begitu banyak telur berada di sana, Kai pun sadar kalau tempat tersebut adalah sebuah sarang. Beberapa saat kemudian, seekor dinosaurus dengan ukuran lebih kecil datang ke tempat itu untuk memakan telur-telurnya. Karena tidak ingin menjadi santapan juga, Kai berusaha untuk pergi, tapi tiba-tiba Jancuk. Tentu saja hal itu langsung menarik perhatian si dinosaurus. Kai langsung dikejar-kejar hingga harus bersembunyi di dalam cangkang telur. Lalu ketika Kai akan diterkam oleh makhluk itu, malah ini yang terjadi. Ternyata gua itu adalah sarang dari monster ular piton. Melihat Kai keluar dari telur, si ular menyangka Kai adalah anaknya. Makanya si ular tidak bertindak agresif. Tapi di waktu yang sama ketika bayi ular keluar dari cangkang yang lain dan mati begitu saja, si monster langsung menangis dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Kai untuk melarikan diri. Kai kemudian mulai berjalan untuk berkumpul dengan yang lainnya lagi. Tapi di tengah jalan, kakinya tiba-tiba ditarik oleh tanaman merambat. Tanaman itu juga hampir membunuh Kai menggunakan duri, tapi untung saja si monster ular datang kembali untuk menyelamatkannya. Selamat dari maut, Kai mulai berpikir kalau ular ini sudah baik kepadanya. Maka dari itu Kai langsung menarik tanaman rambat lain lalu mengaitkannya ke duri yang menancap hingga ular itu pun tidak kesakitan lagi. Di sisi yang lain, Sean dan rombongan akhirnya sampai juga di stasiun pemancar. Tapi bukan titik terang yang mereka temukan, melainkan sisa kehancuran dari tragedi sebelumnya. Mereka pun mulai putus asa, apalagi ketika seekor dinosaurus mendekati tempat tersebut. Di sini Sean juga masih sempat-sempatnya meminta si tour guide untuk merekam semua yang ada di sana, termasuk si dinosaurus, sampai tidak menyangka kalau hal ini yang akan terjadi. Singkat cerita, di malam harinya, ibu dan rombongan masih berusaha mencari Kai. Melihat begitu banyaknya bangkai hewan yang masih segar, ibu semakin panik kalau Kai akan celaka di luar sana. Tapi untung saja Zhang mampu menenangkan ibu, karena Kai selama ini sudah dilatih, pasti anak itu akan baik-baik saja.
Tidak hanya menenangkan kegundahan ibu, Xiang juga menyadari kalau ada seekor lintah purba yang sangat mematikan ada di punggung ibu. Di sana dia langsung melakukan tindakan dan tidak sengaja melihat bekas luka yang didapat ketika dulu rumah ibu terbakar. Ketika ibu mengingat kembali tragedi mengerikan itu, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Ibu pun langsung mematikan obor dan langsung bersembunyi. Ternyata yang datang adalah dinosaurus. Tapi untung saja hewan itu tidak melihat ibu dan langsung pergi ke tempat lain. Singkatnya, saat pagi tiba, ibu dan kawan-kawan kembali melakukan pencarian. Dan sepanjang perjalanan, kakek berkata bahwa sesuai pengamatannya, dulu pulau ini ditutupi gletser dan ada begitu banyak makhluk prasejarah tertidur di bawah tanah yang entah kenapa tiba-tiba mereka terbangun begitu saja. Nah, pas lagi ngejelasin panjang lebar nih, secara tidak sengaja mereka melihat kulit si monster ular. Di waktu yang sama juga, Kai kembali melanjutkan perjalanannya, tapi tidak disangka dirinya akan bertemu lagi dengan dinosaurus yang kali ini sedang memakan monster katak. Kai pun kemudian mundur perlahan untuk menghindari hewan itu sampai kemudian bertemu dengan sang ibu yang langsung menariknya ke belakang. Kini mereka pun sudah berkumpul kembali, tapi ketika akan pergi, tiba-tiba saja dinosaurus berjenis Indominus Rex itu datang mendekat, dan inilah yang dia lakukan. Setelah buang hajat sembarangan, mereka kira hewan itu sudah pergi, tapi tiba-tiba untunglah Kai dan ibu selamat. Mereka kemudian lari untuk menyelamatkan diri masing-masing, tapi ibu dan Kai harus terpisah dengan rombongan, lalu terkepung oleh dua dinosaurus sampai si monster ular datang lagi untuk memberikan pertolongan. Pertarungan sengit itu memang dimenangkan oleh si monster ular, tapi karena dinosaurus yang muncul cukup banyak, si ular pun harus pingsan karena mendapatkan luka yang cukup parah. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh ibu dan yang lain untuk pergi menuju stasiun pemancar agar mereka segera mendapatkan pertolongan. Namun seperti yang lain, tiba di tempat itu mereka hanya menemukan kehancuran dan juga fosil monster ular lain. Menurut pengamatan si kakek, kemungkinan pulau itu dulunya adalah dua tempat yang berbeda, yang masing-masing wilayahnya dikuasai oleh dinosaurus Indominus Rex dan si ular piton. Mereka juga sebenarnya nggak saling mengganggu, tapi karena pergerakan dari kerak bumi, dua wilayah itu pun bersatu dan membuat dua makhluk itu bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Selesai mendengarkan penjelasan di kakek arkeolog, Kai tidak sengaja menemukan handycam milik si tour guide. Tapi ketika Kai sedang menonton hasil videonya, tiba-tiba Shan muncul dan menyandera anak itu. Di sini Shan mengancam akan membunuh Kai kalau mereka coba-coba menyebarkan video itu ke publik. Namun ketika Shan sedang menangisi kegagalan usahanya, tiba-tiba pemimpin Indominus Rex datang mendekatinya. Melihat Shan lengah, ibu dan yang lain langsung menyelamatkan Kai lalu berusaha pergi dari tempat itu menggunakan mobil yang masih berfungsi. Tepat ketika Shan mati terinjak, Xiang berhasil menghidupkan kembali mobil itu lalu berusaha untuk kabur.
Tapi karena dinosaurus itu besarnya gak kira-kira, Cok, mereka pun kesulitan hingga membuat mobilnya menabrak bebatuan. Merasa tidak punya kesempatan untuk kabur, mereka memilih untuk pasrah. Tapi ketika dinosaurus itu akan menerkam mereka, tiba-tiba ular yang dikira Kai sudah terbujur lemah tidak berdaya itu kini sudah bermetamorfosis menjadi jauh lebih besar. Kekuatannya sebanding dengan si dinosaurus dan pertarungan sengit pun kembali terjadi. Dalam pertarungan ini ternyata si dinosaurus jauh lebih kuat. Menurut kakek, dinosaurus itu jika terus berevolusi bisa merusak ekologi saat ini, apalagi makhluk itu bisa berenang. Makanya ibu pun berinisiatif untuk membantu dengan mengalihkan perhatian si dinosaurus menggunakan peledak yang ada di sana. Di sini ibu berencana akan membawa peledak itu ke bawah tubuh si dinosaurus, lalu dirinya akan melompat sampai kemudian kakek memencet tombolnya. Tapi sial, ketika tombol itu dipencet ternyata alatnya sudah rusak, Cok. Tidak punya pilihan lain, Zhang pun akan menyalakan peledak itu secara manual. Cuman karena kakinya terluka, Li yang mengambil alih. Namun tidak disangka-sangka, Li juga gagal karena terkena bebatuan, hingga akhirnya Kai lah yang melanjutkan misi ini. Dia mengambil obor itu, melupakan rasa sakit di kakinya, lalu melemparkannya hingga bom itu meledak dan si ular menang dalam pertarungan. Dari kejadian itu, Kai tidak sadarkan diri dan ibu tak berhenti menangis karena tidak bisa menolong Kai. Tapi beberapa saat kemudian, si monster ular mendekat dan mengaum di depan mereka. Tapi ternyata auman si ular lah yang mampu menyadarkan Kai dan hal ini adalah sebuah keajaiban. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, banyak negara melarang keras bagi siapapun yang ingin melakukan pengembangan di Pulau Misterius karena kelestariannya harus tetap terjaga. Di sisi lain, Kai yang sudah sembuh kembali beraktivitas seperti siswa pada umumnya. Sedangkan kakek dan Li memilih untuk melakukan penelitian mencari hewan-hewan prasejarah yang belum terungkap. Dan film pun berakhir.